Shalom jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dimanapun berada. Mari kita bersama-sama pada saat ini akan merenungkan firman Tuhan dalam program Bina Iman GKI Klasik Solo. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati mengucap syukur atas berkat kehidupan yang masih Tuhan berikan. Dan pada saat ini kami duduk diam sejenak di bawah kaki Tuhan. Kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami diberi Tuhan hikmat untuk boleh mengerti, memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, bapak, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang kita ambilkan dari kitab Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Yang demikian sabda Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah menyuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Allah dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema anak domba Allah. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita orang-orang yang percaya kepada anak domba Allah, yang tidak lain anak domba Allah adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Firman yang menjadi manusia, yang melaluinya kita memperoleh penebusan dari Allah akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita dikuduskan, kita disucikan menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini yang disampaikan oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus Kristus, ketika dibuang di Pulau Patmos dalam pengasingannya, ia memperoleh penglihatan dari Tuhan, di mana pada waktu itu ia sedang bercakap-cakap, sedang berbicara dengan seorang dari antara tua-tua, yaitu ia adalah seorang malaikat Tuhan, malaikat yang dikatakan berpangkat tinggi, yang memiliki kedudukan tinggi, yang bertanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Yohanes kembali bertanya kepada malaikat Tuhan itu yang disebut tua-tua, bahwa Tuanku tahu siapa mereka. Dan dalam pembicaraan itu mereka membicarakan ada sekelompok
orang yang banyaknya itu tak terhitung, entah berapa banyaknya, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Yang intinya mereka adalah orang-orang yang telah menyuci jubahnya. Dikatakan karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang yang percaya bahwa mereka yang hidup di dalam Kristus, walaupun mereka menderita, walaupun mereka mengalami kesusahan dalam perjuangan untuk hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah itu, bagi barang siapa yang setia, pada waktunya nanti mereka akan memperoleh kebahagiaan, yaitu hidup bersama dengan Anak Domba Allah di dalam kemuliaannya, di dalam kerajaan Allah Bapa. Dikatakan pada ayat yang ke-17 dari Wahyu 7 yang kita baca, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apa yang disampaikan oleh Yohanes ini terinspirasi atau mengacu kepada kitab dalam Perjanjian Lama, baik di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2, Yesaya 25 ayat 8, kemudian Yesaya 49 ayat yang ke-10, dan juga Yeskiel 34 ayat 23. Kalau kita melihat yang dari Mazmur 23 ayat 1 dan 2 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah ibu, bapak, saudara dari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita akan memperoleh kebahagiaan surgawi kelak bila kita tetap setia, terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap tekun mengerjakan apa yang menjadi bagian dari tugas kita, yaitu untuk memberitakan firman Allah, terus bersaksi untuk kemuliaan Allah melalui hidup kita, baik melalui tutur kata kita, melalui kesaksian kita, juga melalui kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari ibu, bapak, saudaraku, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Tetapi itu akan kami jadikan kesempatan, peluang untuk kami makin tekun, makin sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah di dalam menjalani hidup ini. Karena kami tidak sendirian. Kami meyakini, mengimani ada Allah bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan setiap pergumulan kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami pergumulan kehidupan. Tuhan memberkati umat-Mu ini, supaya diberi Tuhan mereka roh kesetiaan, ketekunan di dalam menjalani kehidupannya, dalam kesabaran, dalam keulatan, di dalam keuletannya ini Tuhan, supaya boleh
pada waktunya menghasilkan sukacita, kebahagiaan di dalam Kristus Yesus. Karena kebahagiaan yang Tuhan berikan, kebahagiaan baik di bumi dan juga di surga kelak. Bapa yang penuh kasih, inilah doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang dikasih Tuhan, renungan Bina Iman sudah usai. Semangat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.